Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Yuk lihat proses pembuatan kain kapan dan pengkapanan jenazah yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Nah, kami di sini akan membuat proses pembuatan kain kapan, di mana kita akan memotong ujung-ujungnya dari ujung kiri ke ujung kanan. Mana pemotongan itu dari cuma satu jari. Langsung deh. Di sini saya akan memberikan pemotongan pada bagian sebelahnya, tetap dalam tempo 1 jari. Potong kiri kanan tadi ini untuk mengukur mayat. Yang pertama itu kami mengukur panjang mayatnya untuk kain kapan dengan lebih 2 kilan 1 kepal. Dan di ujung kakinya juga 2 kilan 1 kepal. Yang kedua itu kami mengukur panjang baju mayat, yaitu dari pundaknya sampai ke di atas lutut, dikali 2. Setelah itu kami mengukur pembuatan sarung untuk si mayat, yaitu dari pinggang kanan ke pinggang kiri, yaitu dikali 3. Dan yang terakhir itu kami mengukur celana dalam mayat, yaitu dari pinggang balik lagi ke pusat. Di atas pusat. Inilah tali yang untuk pembuatan baju mayat dan kain mayat. Selanjutnya itu kami akan membuat tali untuk mengikat mayat. Dimulai dari di bagian paling atas, yaitu tali yang paling pendek sepanjang 2 kilan. Kali buat 2 karena untuk di ujung kepala dengan ujung kakinya. Dan tali yang sedang itu di bagian pinggang dan lutut. Panjangnya itu lebih dari panjang ujung untuk kepala dan ujung untuk kaki. Ini juga kami kali 2 karena untuk pinggang dan lutut. Dan tali yang terakhir itu tali yang paling terpanjang itu untuk bahu si mayat. Kita buat
ini yang paling terpanjang talinya karena melingkar di dada si mayat. Nah, begitulah pembuatan pengukur baju dan kafan mayat dan juga pengikat untuk mayat. Kami akan membuat kain pembungkus sebanyak 3 buah sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Ini satu dua. Inilah hasil dari kain pembungkus yang sudah dibuat tadi sebanyak 3 buah. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk membuat pakaian jenazah, yaitu baju, celana dalam, dan juga sarung. Pertama kita buat bajunya dulu. Kita potong sesuai ukuran yang sudah kita ukur tadi. Jadi ini adalah hasil kain untuk membuat baju yang kita potong tadi. Selanjutnya kita akan membuat bajunya. Pertama kita lipat 2 seperti ini. Oke. Terus kita lanjut buat segitiga. Oke. Nah, setelah itu kita lipat lagi. Baru kita ukur sejempol dan kita potong. Potongnya agak melengkung ya. Lalu kita buka. Nah, setelah itu kita rapikan, kita turunkan ke bawah. Nah, setelah itu kita buat lanjut untuk membuat talinya. Kita lipat 2. Selanjutnya, bagian belakangnya ini kita potong untuk membuat tali untuk pengempatnya. Kita potong seluas 1 jari. Satunya lagi. Setelah itu kita buat dari ujung ini untuk membuat lengannya membelok ke bagian bawah. Kalau cowok hanya lurus, sedangkan cewek agak melengkung membentuk melebar ke bawah.
inilah hasil baju untuk yang dipakaikan ke mayat. Selanjutnya kami akan membuat sarung. Selanjutnya kita akan dalam proses pemotongan sarung. Nah, sesuai bahan terbuka tadi. Setelah itu kita lipat dua ini. Kita potong sampai pada bagian tengah. Ukuran 1 jari. Inilah penampakan sarung. Talinya seperti ini. Talinya itu sebagai pengikat. Kita akan kepada proses pembuatan celana dalam atau perlindungan dalam negeri. Kita potong kainnya sesuai dengan tali yang telah kita ukur sebelumnya. Setelah itu baru kainnya itu kita lipat dua. Tapi di sini ada bagian yang dilebihkan untuk bagian belakang. Baru kita samaratakan. Setelah itu baru kita lipat dua. Baru dari sebelah sini, bagian dalam ini baru yang di sebelah luarnya kita potong untuk membentuk suatu tali. Setelah selesai membuat tali di bagian situ, baru dari bagian sini kita potong sampai ke sini sehingga membentuk suatu celana dalam. Dan ini adalah hasil dari pembuatan celana dalam yang kita buat. Untuk bagian depannya itu kita lebihkan untuk sampai bagian pusat, dan talinya ini sebagai pengikat dari belakang. Kita akan membuat sorbannya untuk bagian kepala. Ini kita bentuk menjadi segitiga. Baru dari sini sampai sini kita potong. Setelah itu baru kita lipat seperti pembuatan kacu. Baru kita gulung seperti ini.
dipasangkan seperti ini. Ininya yang tinggi ke atasnya ini dibelakangin, jadi membentuk sorban. Sebelum mayit diletakkan, pertama itu kita letakkan dulu talinya di bagian paling atas atau kepala, itu yang paling pendek. Setelah itu yang paling panjang itu di bagian bahu si mayat. Selanjutnya yaitu bagian yang panjangnya sedang, itu di bagian pinggang. Dan bagian sedang lagi untuk di bagian lutut. Dan bagian yang paling terpendek lagi untuk bagian di bawah kaki. Nah, untuk susunannya ini itu lebih panjang ke arah kanan. Kenapa? Karena nanti akan dikebat ke arah kiri si mayit. Semuanya sepanjang sama di sebelah kirinya. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya, itu peletakan kain kafan. 3 kain kafan membentuk kipas. Dimulai dari bagian paling kanan. Lanjut lagi, kain kedua itu menyerong ke bagian kiri membentuk kipas. Kainnya ini saling bertemu di tengah-tengah. Dan untuk kain yang ketiga dan terakhir itu di bagian tengah. Selanjutnya itu kita letakkan sarung, dimulai dari bagian pinggang ke bawah. Kita bentangkan agar mempermudah untuk memasang sarung. Setelah itu kita letakkan lagi baju untuk si mayat, yaitu yang memakai tali di bagian paling bawah, dan bajunya kita buka agar bisa langsung kita masukkan kepala si mayat. Dan yang terakhir itu bisa nanti saja, yaitu pemasangan sorban ketika semuanya sudah terpasang. Dan begitulah peletakan untuk kain kafan dan baju untuk si mayit. Selanjutnya yaitu pengapanan terhadap mayat. Cut deh nih. Setelah meletakkan kain, kita letakkan kapas di bagian kepala dan juga bagian pinggang, bahu, dan lutut. Dan letakkan juga kapur balut. Mas. Saya ini mengatakan uangnya di sekitar kapas sekitar
biar wangi saja ya. Karena berat aku dah sih, pengen lelaki. Nggak mungkin kan mayat tiba-tiba. Perli. Ini juga. Sudah. Selanjutnya kami akan mengkafani mayat. Nah, setelah mayat kami letakkan di atas kain kafan, langkah selanjutnya itu memasangkan baju dengan cara perlahan sembari membuka kain penutup mayat. Kita buka secara perlahan agar aurat si mayat tidak terlihat. Lalu kita ikat tali bajunya dengan menggunakan simpul pita dengan kencang. Dan juga tangan si mayat ini bersedekap seperti layaknya orang sedang sholat, yaitu bagian kanan di atas. Selanjutnya itu memasangkan sarung untuk si mayit sembari membuka kain penutup. Lalu bisa kita ambil kain penutupnya dan juga kita ikat jempol kanan dan jempol kiri si mayat agar kaki mayat rapat. Setelah itu kita pasangkan sorban pada si mayit. Kita pasangkan dulu sorban untuk si mayit. Setelah kita memasang sorban, selanjutnya kita menutup lubang-lubang yang ada di bagian wajah mayit, yaitu bagian hidung, menggunakan kapas. Hidung
dan bagian telinga. Nah, setelah itu barulah kita pasangkan kain kafan dari bagian kanan ke bagian kiri. Kita kencangkan agar kain kafan ini terlihat rapi. Dan kita ambil lagi kain kafan dari sebelah kiri agar bisa mengunci. Barulah kita ikatkan si mayit mulai dari bagian kepala dengan cara kita putarkan kain kafan agar mengunci. Dan kita ikat lagi di bagian bahu di sebelah kiri. Tali yang ketiga itu di bagian pinggang si mayit. Dan tali keempat itu di bagian sikut kaki, lutut. Dan bagian terakhir itu dibagi bagian bawah kaki. Dan cara kita pelintir agar kain kafan ini terkunci rapat.
Dan begitulah cara mengafani jenazah dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum